Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kedua Epifanias, artinya penyataan Kristus. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu kedua Epifanias ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah kasih dan setia. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1, Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengatakan kepada orang Majus dari timur kelahiran Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar, dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 75 ayat 4, Naung Bicardo Panondangi. Oh Jesus Christus,
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini dari hukum yang pertama sampai keempat. Demikianlah. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 169 ayat 1, Ho si pangoluau. Pangoluau, sai tongkot makawon, sai undang mandoda, pusion rohakon, rose pangoluau tibu, baik maaw arnamu tundu. Muriang, ia son lepas ia setuju, doaku dari muriang, ia son lepas Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami dan setia untuk menyertai dan memelihara kami. Namun kami belum sepenuhnya hidup dalam kasih-Mu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi kami. Kami juga belum mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 216 ayat 4, Gargar Dolok Tapor Batu. Sakalani dosamu, bobos midaumu, sai hapusi Tuhanmu, natotong mandok Tuhan, asini roh kedam, dan namus saksianmu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 646A, Saigohi Roha Tondiki. Saigohi Roha Tondiki, Mahite Tondimi, Asa
setelah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1, Haholongon Sian Gijang. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 36, ayat 6 sampai 11, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah minggu ini menyerukan bahwa Tuhan adalah kasih dan setia. Ada dua sifat atau hakikat Allah yang dinyatakan dalam nats khotbah hari ini. Dia adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus Dia adalah Allah yang adil. Keduanya tidak dapat dipertentangkan dan keduanya pun tidak dapat dipisahkan. Namun bagaimana dengan kita? Mampukah kita hidup dalam kasih serta bersikap adil? Mengasihi dengan benar bukan hanya merupakan sebuah tugas yang sukar, namun juga menjadi tantangan yang besar. Tidak sulit untuk membuktikan hal ini. Mari kita lihat keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Ada saja orang tua yang kurang mengasihi dan kurang memperhatikan anak-anak mereka. Di sisi lain, ada juga orang tua yang mencurahkan kasih sayang yang berlebihan kepada anak-anaknya, tetapi tidak disertai dengan peraturan dan teguran.
Semua permintaan anaknya selalu dipenuhi. Sejak kecil, anak-anak sudah dilatih untuk mengontrol dan mendominasi orang tua yang mudah diperdaya dengan ratap tangis. Ketidaksiapan orang tua untuk membiarkan anak menangis di masa kecil adalah kesiapan untuk menangisi diri sendiri di masa depan. Mereka terlalu memanjakan, bukan mengasihi dengan benar, karena tidak disertai dengan aturan dan teguran. Selain itu, ada juga orang Kristen yang sangat mencintai kebenaran dan keadilan. Mereka selalu siap sedia untuk menentang orang-orang yang salah, tanpa malu-malu dan tanpa ragu-ragu menentang siapa saja yang tidak berdiri di atas kebenaran. Jika tidak lahir dari konsep yang benar, sikap semacam ini pun menghasilkan dominasi keadilan dibandingkan kasih. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Kasih-Nya besar atas kita. Namun bukan berarti keadilannya diabaikan. Dia pengasih, tapi tetap adil. Kasih-Nya berkawan dengan keadilan. Kasih-Nya berjalan beriringan dengan keadilannya. Keduanya bahkan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka apa yang mau kita renungkan dalam khotbah hari ini? Yang pertama, tetaplah hidup dalam kebenaran meski berada di antara orang fasik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan hari ini, kita harus membaca pasal 36 secara keseluruhan, yakni dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Secara khusus dari ayat 2 sampai 5 kita melihat bagaimana kehidupan orang fasik yang tidak peduli dengan karya Allah dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Orang fasik itu senantiasa hidup dalam kejahatan dan keberdosaannya. Setiap waktu yang dia jalani, dipakainya untuk merancangkan kejahatan. Bahkan tempat tidur yang seharusnya berfungsi untuk tempat membaringkan diri dan beristirahat, justru dipakai oleh orang fasik untuk merancang kejahatan. Dari kacamata dunia, kita tentunya mengharapkan orang fasik itu akan menerima ganjarannya. Bahkan firman Tuhan dalam ayat 13 berkata, "Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi." Namun kenyataan hidup sehari-hari, pemazmur, bahkan kita sering melihat bahwa hukum Tuhan ini seolah-olah tidak berjalan. Kita bahkan sering menyaksikan dalam kenyataan yang sering terjadi, justru hidup orang fasik itu lebih mewah, lebih bersinar, dan lebih makmur. Dan terkadang itu menimbulkan kecemburuan bagi kita. Hingga akhirnya ada yang bertanya, mengapa orang baik menderita sedangkan orang jahat makmur? Mengapa orang jahat mujur dan orang lurus kurus? Saudaraku, Tuhan kita adalah Allah yang adil. Dan itulah yang diyakini pemazmur. Tuhan akan memberi ganjaran atas setiap kejahatan dan keberdosaan, sebab Dia adalah Allah yang adil. Maka tetaplah hidup dalam kasih setia Allah. Orang-orang yang hidup dalam kasih setia Allah akan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Dia akan mengenyangkan dan memberi minum dari sungai kesenangannya, dan bukan itu saja. Di dalam kemahakuasaan Tuhan, kita juga akan melihat terang dan mendapatkan keselamatan. Karena itu imanilah hidup yang paling indah hanya kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, berpegang pada firman-Nya, dan percaya kepada kasih-Nya akan membawa kita ke dalam kebahagiaan kekal, yakni hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, meski harus berhadapan dengan derita dan kesusahan, tetaplah hidup dalam kebenaran Tuhan dan jauhkan sikap iri kepada kehidupan orang fasik. Yang kedua, saudara-saudara, kita bersyukur pemazmur membuka dan mencelikkan mata kita, mata rohani kita untuk menyadari bahwa betapa beruntung dan bahagianya orang yang Tuhannya adalah Allah yang penuh kasih setia. Kasih setia Allah tidak terbatas bahkan melampaui alam semesta. Ia juga merupakan sumber hayat dan sumber kehidupan kita, bahkan sumber kepastian hukum bagi kita. Itu sebabnya dengan penuh keyakinan pemazmur memohon agar Tuhan bertindak menjadi hakim yang membela orang benar. Permohonan ini
merujuk pada adanya masa eskatologis, masa akhir zaman, di mana pada akhirnya setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban akan segala karunia dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan selama ini. Satu-satunya alasan mengapa kita tidak segera punah meski kita hidup dalam keberdosaan adalah karena kasih setia Allah. Kasih setianya itu mewujud dalam keselamatan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Maka saat ini, ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, jangan ada lagi yang mengeraskan hati. Jangan ada lagi yang bersikap bebal. Meski hidupmu sulit karena setia melakukan kebenaran, jangan surut melakukan kebenaran. Manakala bebanmu terasa berat, persoalan hidup begitu membebani, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, datanglah kepadanya. Sebab pertolongan dari Allah sempurna, dan Dia tidak akan meninggalkanmu. Kasih setianya akan berlanjut diberikan kepadamu, dan keadilan akan dinyatakan bagimu, namun dengan catatan, senantiasalah hidup dengan ketulusan. Amin, kita berdoa. Betapa kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami dan mengingatkan kami akan kasih setia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau juga Allah yang penuh dengan keadilan. Ketika kami, manusia berdosa di dunia ini, sering abai akan kasih dan keadilan yang Engkau nyatakan. Namun Engkau semakin mempertegas melalui kesaksian pemazmur bahwa kasih-Mu dan keadilan-Mu berjalan beriringan demi keselamatan kami, umat manusia yang berdosa ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan kebaikan seperti Engkau. Karena itu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya keselamatan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, dapat kami pegang teguh dan kami imani, sehingga kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu saja, dan kami meyakini perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini tidak terlepas dari kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin meyakini dan mengamininya, dan benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan yang kedua dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 265 ayat 1, Mauliate Ali Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keyakinan akan kasih setia dan keadilan Allah benar-benar mesti membuat kita tetap yakin untuk berlindung dalam naungan sayap Tuhan, bukan berlindung pada hal-hal yang lain. Kita juga memohon agar Tuhan melanjutkan kasih setia dan keadilannya bagi kita.
kuasa pada mero haki Yesu di partikia Yesu di kanan Dia maha Tuhan kasih roha. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.